Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Skarayu Karunisa dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 25051110012. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan dari mata kuliah pemrograman komputer dasar dengan soal nomor satu yaitu membahas tentang konsep if else dan if else bertingkat. Soal nomor satu yaitu tentang mengkategorikan nilai akademik buat program untuk menerima input nilai dari 0 sampai 100 dan mengelompokkannya ke kategori AE, A sampai E. Eh, di sini saya ingin membuat yang pertama kita membuat eh, konsep if else yang pertama kita membuat inputannya dulu nilai sama dengan input masukkan 0 sampai 100. Kemudian kita membuat eh, kondisi eh, yang pertama apabila nilai kurang dari 0 or nilai lebih dari 100, maka print di tidak valid. Pada kondisi kedua atau else, kita bisa membuat if nilai lebih dari sama dengan 85, maka print atau kategori sama dengan A. Yang kedua yaitu ada elif nilai kategori 75, nilai 75, maka kalau kategori kita kalau kategorikan ke B ya. Ke ada elif nilai lebih dari sama dengan 65, kategori kemudian lebih dari sama dengan 50, maka kita kategorikan E ya, EP. Kemudian untuk yang terakhir itu ada L kategori kategori E. Kita print untuk menampilkannya ini kategori empat. Coba kita run. Dan kita run dan
Kalau nilai kita 90, maka nilai kita akan terkategorikan ke nilai A. Kemudian kita coba lagi untuk yang kategori nilai berapa ya? Mungkin 50. Kalau nilai 50, maka terkategorikan ke D. Sesuai dengan yang ini. Dan kita coba untuk nilai berapa ya? Mungkin 83, 82 saja. Nah, kalau nilai 82, maka aku nanti akan ke kategori B, karena kategori A itu dimulai dari nilai 85. Nah, itu saja. Eh, Nah, dilihat ini sudah sesuai. Kemudian kita bisa ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu tentang looping. Di mana looping ini soalnya soal nomor 2 deret angka dan operasi matematika. Kita disuruh untuk menampilkan deret angka, total, dan bilangan benda berdasarkan input N. Ya, coba ya. Bentar, saya hapus dulu ini, ganti ke looping. Bisa. Yang pertama, kita buat ininya dulu ya, apa inputannya terlebih dahulu. Kita bisa membuat input N. Nah, sama dengan ini input Y. Kita bisa print salah satu deret angka dan for untuk melooping ini. Yang pertama deret angkanya index satu dan dua. Ini untuk melooping yang pertama ya, deret angkanya dan mencetaknya. Dan ada total for it. Nah, kalau yang ini digunakan untuk melooping penjumlahan dan menambahkan I untuk ke totalnya. Kemudian kita buat
Nah, oh, yang ini dibuat buat looping pengecekan bilangan genapnya. Tadi lihat ya, bilangan genap dan ini untuk mengambilkan totalnya. Coba run, masukkan nilai 10. Nah, bisa dilihat deret angka yang kita gunakan kan 1 sampai 10 ya. Terus total nilai total nilai angka dari semuanya dari 1 sampai 10 itu sebesar 55 dan bilangan genapnya itu ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, udah benar ya. Kemudian kita bisa lanjut ke looping while yang kedua karena kita harus membuat perbedaannya antara looping for dan looping while. Yang pertama kita buat inputannya dulu juga kayak yang tadi, karena ini juga hampir sama, namun gunanya itu berbeda kondisi. Kalau yang looping for itu tadi biasanya digunakan jumlah perulangan sudah diketahui, tapi kalau yang while ini belum diketahui. Itu saja sih bedanya menurut saya. Kalau yang saya ketahui ya, kita coba ya untuk yang while ini. Hmm, input masukkan nilai n. Ini yang ini sama dengan Y, I, string, kan, ternyata salah. Belum saya tambahin saya total buat panggil total ini kita lihat yang bilangan genapnya bilangan genap ini sangat
bagi dua, kita coba dulu yang ini apakah kerja kita pakai 10 juga yang ini. Nah, sama juga untuk nilai N yang saya masukkan tadi itu jadinya juga sama deret angka 10 sampai 10 dan juga totalnya masih 55 bilangan genap dan cuman perbedaannya ini kita belum kita udah tahu kondisi nilainya berapa sedangkan kalau yang tadi kan belum mengetahui kondisi nilainya berapa. Kita coba angka yang lain misalnya 15 6 15 saja. Nah, bisa dilihat kalau 15 nilainya totalnya ada 120 dan bilangan genapnya ada ini 2 4 6 8 10 12 dan 14. Perbedaannya itu saja dan bisa dilihat kalau yang tadi kan belum diketahui yang for, kalau yang ini bergantung kondisi. Dan penulisannya untuk yang for itu lebih singkat dibandingkan yang ini. Tetapi yang well ini lebih fleksibel gitu. Dan resiko errornya menurut saya itu kalau yang for itu lebih kecil karena eh, ininya lebih sedikit ya penggunaan apa ya. Nah, bisa dilihat ini 16 baris dan ini 22 baris. Menurut saya lebih efisien yang for dan lebih enak untuk pemula seperti saya ini. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu ada nested loop. Kita disuruh untuk membuat pola bintang, program mencetak pola segitiga naik dan pola terbalik menggunakan nested loop. Nah, kita, nah, kita bikin dulu. Kalau gitu kita bikin inputannya sama juga. Kita buat inputan, masukkan, masukkan jumlah baris. Karena kita akan membuat pola segitiga menggunakan baris sehingga bukan menggunakan nilai lagi. Kita print pola segitiga naik for in itu for itu buat ininya kita menggunakan bintang ya simbol bintang ini seperti ini
Dan nanti coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita print. Nah, kita buat kebalikannya. Ini buat pola yang turun. Pola ke pola print. Ya, kalau yang pola bintang. Dan yang atas ini digunakan untuk luar barisnya ya. Sedangkan yang ini tuh untuk pola bintangnya atau jumlah bintangnya yang nantinya kita lihat ya. Kemudian ini untuk mencetak bintang dan pindah ke baris baru yang ini. Ini juga untuk pola baris mundurnya, karena kebalikannya dari yang atas tadi. Dan ini jumlah bintangnya. Kita run dulu. Kita versi yang ini, kita run yang baru. Kita jumlah baris. Kita gunain berapa ya? 5 mungkin, 5 saja. Nah, bisa dilihat pola baris pola baris jumlah segitiga naiknya itu dari satu 2 3 berurutan ya, 1 sampai 5. Dan yang ini kebalikannya, atau yang satu naik dan yang satu turun dan jadinya seperti ini. Mungkin kita bisa coba untuk 10 ya, 10 baris. Wah, baris. Apa ya, 10 jumlah baris ya. Nah, jadi lihat semakin ya berurutan seperti ini.